Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Melati Nur Febrianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini, saya akan mereview sebuah naskah yang berjudul Badai di Sepanjang Malam, di mana naskah ini memiliki tema yaitu komentar terhadap lingkungan. Naskah ini ditulis oleh seorang tokoh teater di Indonesia yaitu Muhammad Arifin, atau yang lebih dikenalnya yaitu sebagai Max Arifin. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi drama. Dalam naskah ini menceritakan tentang kisah seorang guru SD di Lombok Selatan yang bernama Jamil. Di malam itu, Jamil dan istrinya yaitu Sena terlibat sebuah diskusi yang sangat panjang. Bimbang hati Jamil pada saat itu membuatnya itu teringat akan buku hariannya. Jamil meminta kepada istrinya yaitu Sena untuk membacakan buku hariannya tersebut. Betapa terkejutnya hati Sena saat membaca buku harian Jamil itu. Ternyata suaminya itu menyembunyikan rasa yang ada di dalam hatinya. Jamil begitu merasa berat menjadi seorang guru di desa terpencil. Terlebih lagi masyarakat yang mulai meminta lebih kepada dirinya. Pemikiran ini tentunya tidak dibiarkan oleh Sena istrinya. Sena memberi semangat dan mengingatkan kepada Jamil akan kenangan di desa tersebut. Bagaimana kepala desa 1 tahun yang lalu yang telah memperingati Jamil dan Sena itu mengenai kondisi desa, tentang harapan guru, masyarakat, bahkan murid yang ada di sana akan pendidikan yang ingin terus meningkat. Sayenah juga mengingatkan kepada Jamil tentang buku-buku harian atau buku-buku yang sering ia jadikan inspirasi, sering dia jadikan motivasi di saat ia itu sedang merasa tidak percaya diri. Dari kata-kata Sayenah itulah hati Jamil pun mulai luluh, dan Jamil pun akhirnya membatalkan niatnya. Itu tadi mengenai sinopsis yang ada pada naskah Badai di Sepanjang Malam. Yang selanjutnya ada penokohan. Penokohan dalam naskah drama ini ada 3 tokoh. Yang pertama ada Jamil, ada Sayenah, ada kepala desa. Jamil di sini digambarkan sebagai seorang yang bijaksana, tanggung jawab, keras kepala, pelin-pelan, dan memiliki idealis sejati. Lalu tokoh Sayenah di sini digambarkan sebagai seorang yang taat, setia kepada suami, dan bijaksana. Lalu kepala desa di sini digambarkan sebagai seorang yang arif dan jujur. Selanjutnya ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat pada naskah ini ialah di depan rumah. Latar suasana dalam naskah ini menunjukkan suasana penyesalan dan mengekang. Lalu latar waktu dalam naskah ini ialah larut malam. Yang selanjutnya ada alur. Alur di sini ada 4, yaitu awal, pemunculan masalah, konflik, dan penyelesaian. Awal di sini terjadi saat Jamil ini membuka pembicaraan dengan Sayenah. Lalu pemunculan masalah di sini terjadi saat Jamil ini menunjukkan buku kepada Sayenah. Konflik di sini itu terjadi saat Jamil ini berkata ingin berhenti mengajar. Lalu penyelesaian dalam naskah ini itu terjadi saat Jamil itu sadar apa yang sedang dikatakan oleh Sayenah dan luluh hati Jamil. Yang terakhir ada gaya bahasa. Dalam naskah ini, gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, dan majas yang digunakan dalam naskah drama ini itu ialah majas sindiran. Mungkin sekian mengenai review naskah drama Badai Sepanjang Malam. Banyak hal yang dapat kita pelajari dalam naskah tersebut. Tidak ada yang dapat menyangkal akan takdir. Jika kita berniat baik dengan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan hal yang baik, Tuhan pun pasti akan selalu memberikan jalan. Melalui kisah Jamil ini banyak yang dapat kita pelajari tentang idealis, kesabaran, semangat, fokus dalam mengerjakan sesuatu. Naskah ini juga mengajarkan kita tentang kisah cinta,
tentang rasa saling percaya dan rasa saling mendukung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.